Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kali ini yang akan saya bahas tentang potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan bahan industri, energi baru dan terbarukan. Kemarin kita sudah membahas apa saja potensi sumber daya dalam hal pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Jadi, selain untuk ketahanan pangan, sumber daya alam juga dapat digunakan untuk penyediaan bahan industri. Mari kita bahas apa saja sih potensi dan bagaimana persebaran dalam hal industri. Yang pertama ada potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan bahan industri. Sumber daya alam menyediakan bahan mentah seperti kayu, besi, mineral, air minyak bumi, dan lain-lain yang akan diolah menjadi benda-benda yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Pengolahan bahan mentah sebagai produksi sektor primer, baik pertanian, peternakan, kehutanan, maupun pertambangan dilakukan dalam industri hulu. Lokasi pasokan sumber daya alam menjadi salah satu kriteria penentuan wilayah pengembangan industri. Apa itu wilayah pengembangan industri? Wilayah pengembangan industri atau yang biasa disebut WPI adalah pengelompokan wilayah NKRI berdasarkan keterkaitan backward dan forward sumber daya dan fasilitas pendukungnya serta memperhatikan jangkauan pengaruh-pengaruh kegiatan pembangunan industri. WPI disusun berdasarkan 8 kriteria, yaitu yang pertama potensi sumber daya alam, agro, mineral, dan migas. 2. Ketersediaan infrastruktur transportasi. 3. Kebijakan afirmatif untuk pengembangan industri ke luar Pulau Jawa. Yang keempat, penguatan dan pendalaman rantai nilai. Yang kelima, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Yang keenam, memiliki potensi sumber daya air industri. Yang ketujuh, memiliki potensi dalam perwujudan industri hijau. Dan yang terakhir, kesiapan jaringan pemanfaatan teknologi dan inovasi. Selanjutnya ada potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi energi terbarukan yang cukup besar. Sebanyak 75% wilayah Indonesia merupakan perairan. Selain itu, Indonesia berada di jalur perputaran arus antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Hal ini membuat Indonesia memiliki potensi energi laut yang cukup besar. Lokasi Indonesia yang terletak di antara garis khatulistiwa menyebabkan intensitas matahari yang diterima hampir merata pada sepanjang tahun dengan besaran radiasi penyinaran 3 hingga 5 jam. Kondisi ini membuat Indonesia juga memiliki sekitar 11 potensi untuk mengembangkan pembangkit energi tenaga surya. Apakah itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada panas bumi. Energi panas bumi merupakan energi panas yang berasal dari magma yang berada di bawah permukaan bumi dan umumnya berasosiasi dengan gunung berapi. Panas dari magma dapat memanaskan air yang berada di permukaan atau aquifer di bawah permukaan. Energi panas bumi telah dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Sebanyak 40% potensi panas bumi di dunia ada di Indonesia. Potensi energi panas bumi yang berada di Indonesia sebesar kurang lebih 29.038 MW, termasuk cadangan sebesar 14.473 MW yang terbesar di 276 lokasi di Indonesia. Dari potensi tersebut, pada tahun 2013 baru dimanfaatkan sebesar 1.640 MW atau 5% dari keseluruhan potensi. Kedua ada energi air, yang merupakan energi alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Energi tersebut dimanfaatkan untuk mengembangkan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Komponen PLTA adalah air sebagai sumber energi atau turbin yang mengubah energi potensial menjadi energi kinetik untuk menggerakkan generator yang kemudian menghasilkan listrik. Yang ketiga ada biomasa. Biomasa ini merupakan jenis energi terbarukan yang mengacu pada bahan biologis yang berasal dari organisme yang hidup atau belum lama mati. Biomasa yaitu bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintetik, baik berupa produk ataupun buangan.
Contoh biomasa antara lain tanaman, rumput, pohon, limbah pertanian, ubi, limbah hutan, tinja, dan kotoran hewan. Yang keempat ada matahari. Indonesia berada di garis khatulistiwa sehingga potensi energi matahari di Indonesia cukup tinggi karena matahari bersinar sepanjang tahun dengan rata-rata 6-8 jam sehari. Yang kelima ada angin dan hibrid. Indonesia memiliki angin yang bertiup sepanjang tahun. Angin dengan kecepatan tersebut berpotensi untuk digunakan pembangkit listrik tenaga angin atau bayu atau yang biasa disebut PLTB. 6 ada energi laut. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia memiliki pola arus laut yang dipengaruhi oleh pergerakan arus lintas Indonesia atau yang biasa disebut Arlindo dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia. Gerakan arus laut juga dipengaruhi oleh gaya tarik bulan yang menimbulkan arus pasang surut. Yang ketujuh ada batu bara tercairkan. Indonesia memiliki batu bara total sebagai 119,4 miliar ton. Namun sekitar 80% batu bara tersebut berumur muda sehingga mengandung kalori rendah yang memiliki kandungan air yang banyak. Oleh karena itu, batu bara muda kurang efektif untuk digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap. Yang kedelapan ada batu bara tergaskan yang merupakan produk sampingan dari proses likuifaksi batu bara. Pada proses gasifikasi batu bara, udara dan uap ditambahkan pada batu bara mentah, kemudian dipanaskan hingga suhu tinggi. Karbon yang ada di dalam batu bara bereaksi dengan oksigen dan air menghasilkan gas seperti karbon dioksida, karbon monoksida, hidrogen, nitrogen, dan metana. Yang kesembilan ada gas metana batu bara atau GMB. Adalah gas alam dengan dominan gas metana disertai sedikit kandungan hidrokarbon atau non-hidrokarbon lainnya di dalam batu bara. Gas metana mempunyai kadar kalori yang paling rendah, sehingga gas ini menghasilkan gas buang yang lebih ramah terhadap lingkungan dibandingkan gas alam lainnya. Yang ke-10 ada energi nuklir yang merupakan energi yang dihasilkan dengan cara mengendalikan reaksi. Yang terakhir ada hidrogen. Hidrogen ini adalah gas yang sangat mudah terbakar dan merupakan unsur kimia yang paling ringan. Selain itu, keberadaan hidrogen di alam cukup banyak. Hidrogen dapat digunakan sebagai pembangkit energi listrik dengan bantuan perangkat elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Sekian dari materi yang sudah saya bawakan. Semoga kalian semua memahami apa yang sudah saya paparkan dan semoga video ini juga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.